Misteri alas Purwo yang tak pernah sepi. Suara angin malam terdengar lirih, disusul suara dedaunan yang bergesekan. Di ujung timur Pulau Jawa ada sebuah hutan, junk, katanya, tidak pernah benar-benar kosong. Namanya Taman Nasional Alas Purwo. Tempat ini bukan sekadar hutan. Seperti gerbang ke dunia yang tak semua orang bisa lihat. Tapi hampir semua orang bisa merasakan. Banyak yang datang untuk bertapa, mencari kekuatan, bahkan membuat perjanjian. Namun, tidak semuanya pulang, dan yang pulang tidak semuanya kembali sebagai manusia yang sama. Malam ini, aku akan membawamu masuk lebih dalam ke dalam kisah tentang orang-orang yang mencoba menantang penjaga asli Alas Purwo dan membayar dengan sesuatu yang jauh lebih mahal dari nyawa. Alas Purwo dikenal sebagai salah satu hutan tertua di Pulau Jawa. Konon, sejak zaman kerajaan kuno, tempat ini sudah dianggap sakral. Penduduk sekitar percaya hutan ini bukan hanya dihuni oleh manusia, tapi juga makhluk lain. Makhluk yang tidak terlihat, namun selalu mengawasi. Banyak cerita beredar tentang orang yang tersesat, padahal jalannya lurus, tentang suara gamelan di tengah hutan kosong, dan tentang bayangan junk berjalan tanpa tubuh. Namun, ada satu cerita yang paling sering dibisikkan. Cerita tentang mereka yang datang untuk mencari kekayaan lewat jalan gelap pesugihan. Dan di Alas Purwo, pesugihan bukan sekadar ritual, itu adalah kontrak. Tahun 2012, 5 orang pria dari luar kota datang ke Alas Purwo. Mereka bukan wisatawan. Mereka datang dengan Tuan Wang. Pemimpin mereka, seorang pria bernama Raka. Ia sudah bangkrut, terlilit hutang, dan hampir kehilangan segalanya. Seseorang memberinya jalan ke Alas Purwo. Temui penjaga, dan kau akan dapat apa yang kau mau. 4 temannya ikut. Mereka membawa sesajen, kepala kambing hitam, dupa, dan benda-benda aneh lainnya. Malam pertama, mereka masuk hutan, dan sejak langkah pertama, suasana sudah terasa salah. Tidak ada suara hewan, tidak ada angin, hanya sunyi yang terlalu sunyi. Sekitar pukul 11 malam, mereka menemukan sebuah tanah lapang. Di tengganya ada batu besar, hitam, dingin, dan terasa hidup. Raka bilang ini tempatnya. Mereka mulai ritual. Dupa dinyalakan, mantra dibacakan, dan saat kepala kambing itu diletakkan di atas batu, angin tiba-tiba berhembus. Kan, sangat kencang. Pepohonan bergoyang, namun suara yang terdengar bukan suara daun. Itu seperti suara bisikan panjang sekali. Laola, ratusan makhluk sedang berbicara. Dalam satu waktu, salah satu dari mereka mulai panik. Ini nggak benar, kita pulang aja. Tapi Raka tidak berhenti, karena saat itu ia sudah melihat sesuatu. Sosok berdiri di balik kegelapan, tinggi, kurus, dengan mata yang tidak memantulkan cahaya.
Sosok itu tidak berjalan. Ia mungkul tepat di depan Raka. Udara menjadi dingin. Napas terasa berat. Sosok itu tidak bicara, tapi suara terdengar di kepala mereka. Kau datang untuk meminta. Raka mengangguk. Apa yang kau berikan sebagai gantinya? Raka terdiam. Lalu dengan suara gemetar, ia menghawa apapun, dan itulah kesalahan terbesar. Karena di tempat seperti Alas Purwo, kata apapun benar-benar berarti apapun. Apapun. Sosok itu mengangkat tangannya dan tiba-tiba salah satu teman Raka Harry, tubuhnya kejang, matanya membalik, dan dalam hitungan detik ia diam, tidak bergerak, tidak bernapas. 4 orang tersisa membeku, dan suara itu kembali terdengar. Ini pembayaran pertama. Mereka panik. Mereka ingin lari, tapi hutan itu berubah. Jalan yang mereka lewati hilang arah, tidak lagi masuk akal. Setiap langkah membawa mereka kembali ke batu itu, dan setiap kali mereka kembali, sosok itu semakin dekat. Satu persatu mereka mulai hilang, bukan mati, lebih buruk. Salah satu dari mereka berjalan ke dalam kegelapan sambil tersenyum. Ola dipan hilang lain. Klang menjerit, lalu suaranya lenyap begitu saja. Raka tinggal sendiri, dan saat itulah ia sadar. Ia tidak pernah membuat perjanjian. Ia menyerahkan dirinya. Pagi hari, petugas hutan menemukan Raka di pinggir Alas Purwo. Hidup, tapi kosong. Matanya menatap jauh tanpa ekspresi. Saat ditanya apa yang terjadi, ia hanya berkata, ramai di dalam sana, tidak pernah sepi. Dan sejak hari itu, Raka tidak pernah benar-benar kembali. Ia sering berbicara sendiri, tertawa di malam hari, dan kadang berjalan menuju arah hutan. Seolah-olah ada yang memanggil. Alas Purwo. Alas Purwo bukan sekadar hutan. Ia adalah tempat di mana batas antara dunia menjadi sangat tipis. Dan jika kau pernah berpikir untuk datang hanya untuk membuktikan sesuatu, ingat, ini tidak semua yang kau cari ingin kau temukan, dan tidak semua yang kau temukan bisa kau tinggalkan, karena di Alas Purwo mereka selalu menunggu. Cerita tentang Raka belum selesai, karena yang terjadi di Taman Nasional Alas Purwo tidak pernah benar-benar berakhir. Setiap orang yang pernah dipanggil akan selalu terhubung. Dan kadang yang paling berbahaya bukan yang tinggal di dalam hutan, tapi yang berhasil keluar. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Raka tinggal di rumah keluarganya. Unja ada, tapi pikirannya seperti tertinggal di dalam hutan. Ia jarang bicara. Kalaupun bicara, katanya tidak pernah jelas. Namun, ada satu kebiasaan yang membuat semua orang mulai takut. Setiap malam, tepat jam 2:13, Raka selalu bangun, duduk di sudut kamar, menghadap ke jendela, dan berbisik. Awalnya pelan,
Lalu semakin lama, semakin jelas. Sudah siap, aku bawa satu lagi. Ibunya pernah mencoba membangunkannya. Saat disentuh, Raka langsung menoleh. Matanya bukan seperti manusia. Kosong, tapi dalam. Seperti ada sesuatu yang melihat dari dalam sana. Suatu malam, adik Raka, Denny, mendengar suara aneh dari kamar kakaknya. Bukan bisikan, tapi suara lain, seperti dua orang berbicara. Padahal Raka sendirian. Denny mengintip dari celah pintu, dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya membeku. Raka duduk menghadap tembok, tapi bayangannya tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu berdiri, dan perlahan menoleh ke arah pintu, langsung ke arah Denny. Sejak malam itu, Denny mulai bermimpi. Mimpi yang sama berulang-ulang. Ia berada di tengah hutan, gelap, dingin. Dan di kejauhan ada batu besar dengan sesuatu berdiri di atasnya. Memanggil. Tanpa sadar, Denny mulai berubah. Ia sering melamun, sering berjalan keluar rumah di malam hari. Dan suatu hari, menghilang. Keluarga panik. Pencarian dilakukan. Dan 3 hari kemudian, Denny ditemukan di satu tempat yang seharusnya tidak mungkin ia capai sendirian. Di dalam kawasan Taman Nasional Alas Purwo, ia duduk di depan sebuah batu hitam. Tempat yang sama, tempat Raka melakukan ritual. Saat ditemukan, Denny tidak melawan. Ia hanya tersenyum dan berkata pelan, "Sudah dekat, tinggal satu lagi." Keluarga membawa Denny pulang. Namun malam itu terjadi sesuatu yang tidak pernah mereka lupakan. Listrik mati. Seluruh rumah gelap, dan dari kamar Raka terdengar suara tertawa. Bukan satu suara, panjang, sangat panjang. Seperti satu ruangan penuh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ibunya memberanikan diri membuka pintu, dan di dalam Raka berdiri. Di belakangnya bayangan bergerak. Tidak berbentuk jelas, tapi ada. Dan di tengah mereka ada sosok yang sama yang dulu muncul di hutan. Sosok itu menatap langsung ke arah ibu Raka, lalu menunjuk ke arah Denny. Dalam hitungan detik, Denny mengkerit. Tubuhnya terangkat sedikit dari lantai. Lalu diam, sunyi. Dan semua bayangan itu menghilang. Sejak malam itu, Denny tidak pernah bangun lagi. Raka kembali duduk tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Pagi harinya, ia menghilang tanpa jejak. Namun beberapa warga sekitar Alas Purwo mengaku melihat seseorang berjalan di pinggir hutan di malam hari. Kurang lebih seperti Raka, tapi tidak sendiri. Selalu ada bayangan mengikuti di belakangnya, dan kadang terdengar suara. Masih kurang. Tidak semua yang hilang benar-benar pergi, dan tidak semua yang terlihat benar-benar manusia. Sejak Raka menghilang dari Taman Nasional Alas Purwo, desa di sekitarnya mulai berubah.
mulai berubah. Orang-orang mulai melihat sesuatu. Sesuatu bukan di hutan, tapi di rumah mereka sendiri. Beberapa warga mulai melaporkan hal aneh. Tetangga yang tiba-tiba berubah. Keluarga yang merasa anggota rumahnya bukan lagi orang yang sama. Seorang ibu bersumpah. Bersumpah anaknya yang pulang dari bermain bukan anaknya. Wajahnya sama, suara sama, tapi matanya terlalu diam, terlalu tahu. Di malam hari, anak itu tidak tidur. Ia hanya duduk menatap ibunya tanpa berkedip. Dan saat ibunya pura-pura tidur, anak itu berdiri lalu berjalan keluar rumah menuju arah hutan. Kabar mulai menyebar. Orang-orang percaya penjaga alas purwo tidak lagi tinggal di dalam hutan. Mereka keluar, masuk ke tubuh manusia, mengganti mereka satu demi satu. Dan yang paling mengerikan, tidak ada yang tahu siapa yang masih manusia dan siapa yang sudah bukan. Seorang tokoh desa mencoba melakukan ritual pembersihan. Namun, malam itu ia ditemukan di tengah jalan. Tubuhnya dingin, matanya terbuka, dan di wajahnya tersenyum. Senyum yang tidak pernah dimiliki orang itu semasa hidupnya. Seorang pemuda bernama Ardi memutuskan untuk menyelidiki. Ia membawa kamera, merekam semuanya. Ia ingin membuktikan bahwa semua ini hanya ketakutan masal. Malam itu, ia masuk ke pinggir kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Rekaman awal normal. Namun setelah beberapa menit, suara mulai berubah. Terdengar bisikan, bukan dari luar, dari dalam kamera. Seperti sesuatu berbicara. Melalui alat itu, Ardi mulai panik. Ia berbalik. Dan di belakangnya ada seseorang berdiri. Diam. Saat kamera diarahkan, wajah itu terlihat. Itu Raka, tapi bukan Raka. Raka tersenyum pelan. Lalu mendekat. Langkahnya tidak terdengar. Dan saat jarak mereka hanya beberapa meter, wajah Raka mulai berubah. Kulitnya seperti robek. Bukan darah yang keluar, tapi bayangan hitam. Hitam bergerak. Seperti sesuatu mencoba keluar dari dalam tubuh itu. Dan suara terdengar lagi. Bukan dari Raka. Dari semua arah. Kami sudah di luar. Kamera satu. Rekaman berakhir. Beberapa hari kemudian, kamera Ardi ditemukan. Rekaman terakhirnya tersebar. Orang-orang yang menontonnya mengalami hal aneh. Mereka mulai bermimpi. Mimpi yang sama. Hutan, batu hitam, dan sosok yang menunggu. Satu persatu, mereka mulai berjalan ke arah yang sama. Menuju Alas Purwo. Alas Purwo tidak lagi menjadi tempat. Ia menjadi sesuatu yang hidup. Sesuatu yang menjevar. Melalui cerita, melalui mimpi, melalui rasa penasaran, dan mungkin melalui kamu yang sekarang mendengarkan.
Ini, kalau malam ini kamu bermimpi tentang hutan, jangan ikuti suara itu, karena sekali kamu melangkah masuk, bisa kamu tidak akan pernah benar-benar keluar.